Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mayasari, SPD MPD, dosen UIN Sultanah Rasya, mengajar fisika optik pada jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ada yang belum hadir? Gak ada, udah hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir semua. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi di pertemuan kita hari ini, sebelum kita mulai dengan materi kita yang baru, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang cermin datar, tentang cermin cekung, cembung, dan lensa. Apa itu cermin? Kemudian lensa. Pernah bercermin? Pernah semua. Bagaimana bentuk permukaan cermin? Bagaimana? Datar. Kemudian memiliki apa? Pantulan. Memiliki satu permukaan ini apa permukaannya? Kenapa bisa memantulkan cahaya? Karena dia memiliki satu bagian yang bening, ya kan? Kenapa muka kita bisa nampak? Karena ada satu permukaan yang bening. Dan satu permukaan lagi adalah tidak bening. Itu disebut dengan cermin. Kemudian kalau lensa memiliki dua permukaan bening, ya kan? Masih ingat sifat dari cermin? Masih ingat? Kalau cermin itu dapat memantulkan. Kalau lensa? Kalau cahaya? Kalau lensa apa? Bayangan. Bayangan yang dipantulkan, ya kan? Oke. Jadi pada mata kuliah fisika optik kita hari ini kita akan mempelajari aplikasi dari cermin dan lensa pada suatu alat, ya kan? Atau disebut dengan alat optik. Jadi ini pertemuan kita yang keempat, ya. Sesuai dengan CPM kita mampu melukiskan, menganalisis dan memodelkan sistem optik pada alat optik itu yang kita gunakan di jurusan ilmu falak pada teleskop, ya kan? Kemudian sub CPN-nya mampu menganalisis prinsip kerja alat-alat optik tersebut. Ini yang kita harapkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian apa itu alat optik? Kalian tahu? Coba. Ini udah pakai alat optik, ya kan? Ini salah satu sudah menggunakan alat optik. Apa itu alat optik? Kenapa pakai kacamata? Maksud minus itu apa? Kenapa bisa minus? Apa pengaruh dengan mata kamu sehingga harus memakai kacamata? Untuk apa dulu pakai kacamata? Supaya lebih jelas dalam melihat, ya kan? Berarti alat optik itu adalah alat bantu, ya kan? Alat bantu penglihatan kita. Karena butuh alat. Misalnya ini tadi nggak bisa melihat. Tadi dia tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat apa? Tidak bisa melihat benda yang dekat dan benda yang jauh. Atau tulisan yang di papan tulis. Ini dia nggak bisa melihat kalau tidak menggunakan kacamata.
Oke, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, apa itu alat optik? Ayo, ada yang tahu apa itu alat optik? Coba yang di belakang. Penglihatan manusia, Bu. Bagus sekali jawabannya. Ya, jadi alat optik adalah suatu perangkat yang memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Tujuan diciptakannya alat optik untuk memudahkan manusia, membantu indera penglihatan manusia untuk mengamati benda-benda yang terlalu jauh, kecil, ataupun tidak dapat dilihat dengan mata. Oke, hari ini kita lihat tujuan dari perkuliahan kita. Yang pertama, Ibu harapkan kepada kalian nantinya dapat menjelaskan fungsi dari alat-alat optik, kemudian menganalisis tiap bagian dan fungsi dari bagian alat optik tersebut. Dan yang terakhir, Ibu harapkan dapat menjelaskan prinsip kerja dari alat optik. Paham semua? Paham, Bu. Ketahui bahwa alat optik itu ada dua jenis. Yang pertama, alat optik alami. Yang kedua, alat optik buatan. Apa fungsi mata? Ada yang tahu? Fungsi mata yang pertama menerima. Apa yang diterima? Menerima cahaya. Menerima apa yang dipantulkan oleh cahaya. Yang kedua, memfokuskan. Memfokus apa yang mau dia lihat. Yang kedua, mengubah cahaya menjadi sinyal saraf sehingga kita bisa melihat lingkungan sekitarnya. Untuk alat optik buatan, apa contohnya? Ada kamera, mikroskop, teleskop, dan loop. Ini adalah alat bantu buatan karena yang dibuat oleh manusia. Kita kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, kita sekarang akan melakukan diskusi. Jadi, kita dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi, untuk kelompok pertama itu diskusinya tentang alat optik kamera, kedua tentang mikroskop, dan ketiga tentang teleskop. Apa yang kalian harus diskusikan? Yang pertama, menjelaskan fungsi alat optik yang sudah kita bagikan tadi. Yang kedua, menganalisis tiap bagiannya dan fungsi. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja. Oke. Jadi 3 bahan yang harus didiskusikan dalam kelompok. Jelas semua tentang bahan yang harus didiskusikan? Kalau sudah jelas, ayo silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Membahas tentang kamera. Yang pertama, fungsi daripada kamera itu sendiri. Kamera menangkap dan merekam gambar atau video dari sebuah objek dan menyimpannya ke dalam. Selanjutnya, bagian-bagian dari kamera itu sendiri. Yang pertama, lensa. Yang kedua diafragma dan shutter. Yang ketiga, pelacak film dan memori. Yang keempat, body. Panitia menjelaskan tentang bagian-bagian kamera tersebut. Yang pertama, lensa. Selanjutnya, bodi kamera. Rangka utama sebagai wadah untuk menyatukan seluruh komponen, baterai, dan sistem kontrolnya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang teleskop. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teleskop. Teleskop ini berfungsi mengamati benda-benda langit yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Dan ada bagian beserta fungsinya. Bagian teleskop yang pertama yaitu lensa objektif atau cermin utama. Lensa ini berfungsi
sebagai cermin utama yang terletak di ujung depan teleskop. Fungsinya untuk mengumpulkan cahaya dari benda langit dan membentuk bayangan. Yang kedua yaitu eyepiece atau lensa ocular. Lensa kecil yang terletak di ujung belakang tempat Anda menaruh mata untuk melihat, berfungsi memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Dan yang ketiga yaitu tabung teleskop, optical tube assemble. Wadah utama berbentuk silinder berfungsi melindungi komponen optik di dalamnya dari debu dan menghalangi cahaya liar masuk agar gambar tetap kontras. Dan yang keempat yaitu finder scope, teleskop kecil dengan pembesaran rendah yang menempel di sisi tabung utama, berfungsi membantu membidik objek sebelum melihat melalui lensa utama. Dan yang kelima yaitu cermin, alat pemantul cahaya dari sumber eksternal menuju diafragma pada mikroskop model konvensional tanpa lampu internal. Dan yang keenam yaitu makrometer, naikkan atau menurunkan tabung atau meja mikroskop secara cepat. Dan yang terakhir fokuser, knob pemutar di dekat eyepiece, berfungsi mengatur jarak lensa ocular agar bayangan objek yang Anda lihat terlihat sangat fokus dan tajam. Ayo kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Ada mungkin yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sekarang kelompok 3, kita persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang mikroskop. Ayo kelompok 3 silakan. Prinsip kerja mikroskop adalah memperbesar ukuran bayangan objek ataupun spesimen menggunakan sistem lensa. Cahaya diteruskan menembus objek, kemudian lensa objektif membentuk bayangan nyata, terbalik dan diperbesar. Bayangan ini kembali diperbesar oleh lensa okuler agar bisa dilihat langsung oleh mata. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari dan berdiskusi tentang ketiga macam alat optik, seperti kamera, tadi apalagi teleskop dan mikroskop. Jadi ketika alat optik tersebut jelas kita lihat bahwa ada bagian utama dari ketiga alat optik tersebut menggunakan optik apa? Ada lensa dan cermin. Kalau pada kamera dia memiliki satu lensa. Kalau pada teleskop dia memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Sedangkan pada mikroskop juga memiliki dua lensa, sama seperti teleskop tetapi dia juga menggunakan cermin. Jadi prinsip kerja dari kamera adalah dia menangkap pemantulan cahaya dari suatu objek. Kemudian lensa pada kamera itu memfokuskan kepada objek yang ingin difoto. Hasil foto tersebut kalau pada kamera ada sebagian kamera yang menggunakan memori dan ada juga yang menggunakan plat film. Kalau memori itu hasil gambarnya tersimpan di memori, kalau kita butuhkan kita ngeprint. Kalau pada plat film itu terbentuk gambarnya di plat film tersebut nanti dicuci. Dicuci dengan menggunakan alat sehingga gambar tersebut terbentuk nyata, ya kan? Lihat prinsip kerja dari teleskop. Jadi teleskop adalah alat untuk mengamati objek-objek di luar angkasa. Seperti apa? Seperti planet, bintang, dan tata-tata surya yang ada di luar angkasa. Jadi pada prinsip kerja teleskop, objek cahaya terkumpul oleh lensa objektif dalam bentuk bayangan menjadi benda bagi lensa okuler. Sehingga pada lensa okuler itu mengalami pembesaran. Sehingga kita dapat melihat dengan jelas bagaimana bentuk planet, bagaimana bentuk bintang. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Mungkin sudah jelas semua. Dan diskusi kita hari ini pada alat-alat optik. Yang pertama kita lihat pada kamera, fungsi utama menangkap dan merekam bayangan objek ke dalam media penyimpanan. Apa media penyimpanannya? Yaitu plat film dan memori. Kemudian ukuran objeknya tergantung jarak yang kita ambil gambarnya. Kalau objeknya
itu bisa apa saja, bisa manusia, pemandangan, dan bangunan atau apa saja yang mau kita foto. Kesimpulan perkuliahan kita hari ini, untuk ketiga alat optik, kalau kamera fungsi utamanya untuk menangkap objek dan merekam. Kemudian teleskop dia mengamati objek yang sangat jauh. Mikroskop memiliki fungsi utama, dia memperbesar ukuran objek menjadi lebih besar. Jadi objek yang jadi kecil menjadi lebih besar. Kemudian kita lihat komponen utama ketiga alat optik tersebut, dia sama-sama memiliki lensa. Kalau kamera memiliki satu lensa, sedangkan teleskop dan mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, dan terdapat cermin pada bagiannya. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, untuk sama-sama kita mendapat keberkahan ilmu, mari kita sama-sama membacakan doa dalam hati. Berdoa dimulai. Dah, selesai. Sekian perkuliahan kita hari ini. Insya Allah kita minggu depan jumpa lagi. Jangan lupa dibuatkan tugas seperti yang ada di slide di depan. Jadi lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkuliahan pada hari ini menggunakan model Discovery Learning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.